Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, Baik, Pak. Ya, sehat Alhamdulillah. Pak. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas, Faki, untuk memimpin doa. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Faki. Selanjutnya, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Faki, Hadir Pak. Zeka, Hadir, Pak. Akbar, Hadir, Pak. Herman. Hadir Pak. Oke, Alhamdulillah ya, tidak ada yang izin, sakit, ataupun apa. Sebelumnya, Bapak ingin meminta tolong kepada Herman untuk men-share screen PPT-nya Bapak ya. Oke, sebelum Bapak masuk ke dalam materi untuk hari ini, Bapak ingin bertanya dulu nih kepada kalian semua. Masih ada yang ingat nggak mengenai materi yang diajarkan minggu lalu? Coba boleh satu orang atau lebih ada yang mau menyebutkan materi yang diajarkan minggu lalu? Saya Pak. Ya, silahkan Rio. Jadi minggu lalu kita belajar tentang sistem abjad dalam sistem penyimpanan arsip Pak. Yang dimana sistem abjad adalah sistem penyimpanan arsip yang dilakukan berdasarkan susunan huruf dari nama arsip tersebut Pak. Seperti itu. Oke, bagus Rio. Terima kasih ya. Alhamdulillah nih, kalian ternyata masih pada ingat. Nah, dan hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem subjek dalam sistem penyimpanan arsip. Silahkan di next, Herman. Lagi. Dan tujuan pembelajaran untuk materi hari ini yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian sistem subjek. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan sistem subjek dapat dipakai dalam perusahaan atau lembaga seperti apa. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan antara kelebihan dan kekurangan sistem subjek. Yang keempat, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian daftar klasifikasi arsip. Yang kelima, peserta didik mampu menyebutkan tujuan dibuatnya daftar klasifikasi arsip. Yang keenam, peserta didik mampu menyebutkan perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan dalam sistem penyimpanan arsip sistem subjek. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan prosedur penyimpanan arsip sistem subjek. Next. Dan pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama ada pengertian sistem subjek, yang kedua ada kelebihan dan kekurangan sistem subjek, yang ketiga ada pengertian daftar klasifikasi arsip, yang keempat ada perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan dalam sistem penyimpanan arsip sistem subjek, yang kelima prosedur penyimpanan arsip sistem subjek, yang keenam ada tugas individu, dan yang terakhir ada tugas kelompok. Oke, next. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, Bapak persilahkan kepada kalian untuk menyiapkan alat tulis kalian agar apabila ada materi yang menurut kalian penting, silahkan kalian catat. Nah, bisa kalian lihat ya di layar kalian bahwa di situ sudah ada pengertian sistem subjek. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem subjek? Sistem subjek adalah sistem penyimpanan arsip yang dilakukan dengan mengelompokkan arsip berdasarkan substansi arsip. Nah, substansi arsip sering disebut juga sebagai isi, perihal, pokok masalah, permasalahan, masalah, pokok surat, atau subjek. Secara umum, sistem subjek lebih tepat digunakan untuk penyimpanan arsip pada yang pertama, lembaga yang pengelolaan arsipnya dilakukan secara sentralisasi. Yang dimana yang dimaksud sentralisasi di sini adalah suatu organisasi yang menganut penanganan berkas dan kearsipannya dalam satu bagian saja. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih contohnya, contoh lembaganya apa? Ada yang mau menjawab? Akbar mungkin tahu? Oh, maaf, Pak. Tadi saya mati tapi ngomong. Ya, gimana Akbar? Kira-kira apa nih contoh lembaganya? Contoh lembaganya itu kayak biasa dipergunakan pada lembaga pemerintahan ya, Pak? Ya, betul.
Nah, terus yang kedua ada perusahaan yang memiliki berbagai jenis produk. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih contoh perusahaan itu apa? Saya Pak, Oke, saya Pak, Zeka. saya tahu. Perusahaannya itu perusahaan seperti Unilever Pak, terus perusahaan Danone Pak, terus perusahaan Yao Pak, terus sama perusahaan lainnya Pak. Seperti itu Pak. Ya, betul. Next. Nah, berikutnya ini ada keuntungan dan kelemahan sistem subjek. Yang pertama itu ada keuntungan ya. Yang pertama itu menghemat waktu karena semua arsip yang memiliki subjek sama berada pada satu lokasi penyimpanan. Yang kedua, subjek arsip dapat diperluas dengan cara menyisipkan subjek baru atau menambahkan sub-subjek pada subjek utama. Nah, di mana ada keuntungan pasti ada kelemahan. Dan kelemahan yang pertama yaitu kemungkinan dapat terjadinya penambahan daftar subjek atau daftar klasifikasi dalam jumlah yang banyak. Maaf, ya, maaf ya. Yang kedua ada penyimpanan arsip tidak akan efektif jika klasifikasi subjek tidak dibatasi. Yang ketiga ada perluasan daftar klasifikasi memerlukan bantuan analisis arsip yang berpengalaman. Dan yang terakhir diperlukan petunjuk silang yang memadai untuk menyatukan berbagai subjek dan informasi yang terkait. Next. Nah, pada sistem subjek, sebelum kita menyimpan arsip, hendaknya dipersiapkan terlebih dahulu daftar klasifikasi arsip, yang dimana pengertian daftar klasifikasi arsip ini adalah daftar yang berisi tentang pengelompokan arsip berdasarkan masalah-masalah secara sistematis dan logis, serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode, yang dimana tujuan pembuatan daftar klasifikasi subjek adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar istilah yang digunakan untuk pengelompokan dokumen dapat dibuat tetap dan seragam. Yang kedua, semua arsip yang bersubjek sama akan dapat berkumpul di tempat yang sama, dan arsip yang subjeknya saling berkaitan akan diletakkan berdekatan. Dan yang terakhir, mengusahakan agar arsip secara mudah, cepat, dan tepat ditentukan kembali dan dikembalikan ke tempat semula. Nah, next. Dalam menyusun daftar klasifikasi subjek, masalah-masalah yang dibagi menjadi beberapa tingkatan. Bisa kalian lihat di layar kaca kalian. Yang pertama itu ada tingkat 1. Tingkat 1 itu adalah masalah utama atau masalah yang paling luas. Tingkat 2 itu ada submasalah atau masalah yang lebih kecil dari masalah utama. Dan tingkat yang ketiga ada sub-sub masalah atau masalah yang lebih kecil dari submasalah. Contohnya bisa kalian lihat bahwa di situ ada masalah utamanya adalah kepegawaian, terus masalahnya itu ada tentang cuti, dan submasalahnya ada cuti melahirkan, dan lain-lain ya. Nah, untuk instansi yang ruang lingkupnya luas, dapat menggunakan daftar klasifikasi subjek sampai 3 tingkatan atau lebih. Sedangkan instansi yang bidang kerjanya kecil, cukup menggunakan 1 atau 2 tingkatan saja. Next. Nah, berikutnya ini ada peralatan atau perlengkapan yang diperlukan dalam sistem penyimpanan arsip sistem subjek, yaitu meliputi filing kabinet, terus yang kedua ada guide, yang ketiga itu ada folder, yang keempat ada rak sortir, yang keenam itu ada, yang kelima itu ada kartu indeks, yang keenam itu ada lemari kartu indeks. Next. Nah, berikutnya kita masuk ke prosedur penyimpanan arsip. Langkah-langkah menyimpan arsip sistem subjek pada dasarnya sama dengan sistem-sistem yang lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada memeriksa berkas. Berkas atau surat yang disimpan diperiksa untuk memastikan apakah arsip sudah selesai diproses atau belum, dengan melihat tanda-tanda perintah surat disimpan. Pada saat memeriksa, petugas sekaligus menentukan subjek surat tersebut. Contohnya, Bapak akan menyimpan surat dari Ibu Arliani tentang sakit. Berarti surat tersebut subjeknya apa, Herman? Herman? Sebentar Pak, apa ya? Yang dulu.
Atau ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Ya, jadi subjeknya itu adalah cuti sakit ya. Nah, terus yang kedua ada mengindeks. Mengindeks dalam sistem subjek artinya menentukan permasalahan surat dengan mencocokkan dengan daftar klasifikasi yang sudah dibuat. Yang ketiga ada mengkode. Menuliskan kode pada surat tersebut sesuai dengan daftar klasifikasi subjek. Jika daftar klasifikasi subjek menggunakan kode beberapa huruf atau angka, maka kode yang ditulis pada surat adalah kode huruf atau angka tersebut. Tetapi, jika daftar klasifikasi tidak menggunakan kode, maka yang ditulis adalah nama subjeknya. Kode subjek yang ditulis adalah nama atau nomor subjek pada daftar klasifikasi yang tingkatannya paling kecil. Nah, yang keempat itu ada menyortir. Surat-surat yang mempunyai kode yang sama dikelompokkan menjadi satu. Apabila surat hanya satu, maka tidak perlu disortir. Dan yang, di next, Erman. Ya, dan yang terakhir itu ada menempatkan. Nah, surat-surat ditempatkan sesuai dengan kode surat dan kode tempat penyimpanan. Contohnya ini surat sakit dari Ibu Arliani ditempatkan dalam laci berkode kepegawaian, di belakang guide cuti, dan di dalam hanging folder cuti sakit. Dan catatan nih buat kalian, sebelum surat ditempatkan secara permanen pada tempat penyimpanan, jangan lupa untuk membuat kartu indeks terlebih dahulu. Oke, setelah kita menyimpan arsip, maka perlu dipelajari juga prosedur penemuan kembali arsip dengan sistem subjek ini. Nah, prosedurnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, lihatlah daftar klasifikasi dan carilah kartu indeks. Yang kedua, lihatlah kode penyimpanan kartu indeks. Dan yang ketiga, berdasarkan kode pada kartu indeks, carilah surat atau arsip pada laci, guide, dan folder sesuai dengan kodenya. Oke, next, Erman. Ya, demikianlah proses penyimpanan dan penemuan kembali sebuah arsip menggunakan sistem subjek. Dan selanjutnya adalah tugas. Tugas hari ini ada 2, yaitu tugas individu. Nah, jadi dipersilahkan kepada kalian untuk menyiapkan buku latihannya. Nanti kalian tulis ulang soal yang ada di dalam PPT ya. Dan jangan lupa dijawab. Next, Erman. Ya, ini adalah soalnya. Silahkan kalian catat di buku latihan kalian. Apakah sudah? Sudah, Pak. Oke, jika sudah, silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan via foto, dan tenggat waktu penugasannya adalah hari ini juga ya. Dikumpulkan melalui ketua kelas. Nanti Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk dijadikan satu folder ya, dan dikirimkan ke WhatsApp group. Dan berikutnya, next, dan berikutnya ada tugas kelompok, yaitu carilah di internet tentang contoh pola klasifikasi arsip beserta nama perusahaannya dengan ketentuan. Yang pertama, buatlah kelompok 4 orang, bebas. Terus kerjakan di Word, mohon maaf itu salah ya, di Word. Terus dikumpulkan sampai dengan pertemuan selanjutnya. Oke, next. Ya, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Apakah masih ada yang kurang jelas? Bapak sudah jelas. Oke. Jelas, Pak. Dan jelas, Pak. Kalau sudah jelas, Bapak akan menyebutkan kesimpulan mengenai materi pada hari ini, yaitu kesimpulannya adalah sistem subjek adalah sistem penyimpanan arsip yang dilakukan dengan mengelompokkan arsip Sudah jelas, Pak. dan substansi arsip. Oke, next. Oke, mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.